Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil wahhab Ar-rahimut tawwab Alladhi khalaqan nasa kullahum min turab Wahaya'ahum lima yukallifuna bihi Bima a'zamahumullahu minal albab Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Bila syakkin wala irtiyab Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أنزل عليه الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما فيا أيها الحاضرون اتقوا الله وتوبوا إليه فإن الله يحب التوابين واستغفروه من ذنوبكم فإنه خير الغافرين كما قال في القرآن الكريم بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر المسلمين عزني الله وإياكم Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Di antara nikmat yang selalu khatib sampaikan setiap Jumatnya di atas mimbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya di antara kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap hambanya, yaitu dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di dalam kitabnya Syarhus Sudur Bisyarhil Mauta wal Qubur, beliau mengambil perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat ini dan ayat ini pula, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Maka mereka tidak diberikan penangguhan, maka langit dan bumi tidak bersedih atas kepergian mereka, dan mereka pun tidak diberikan penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya pembahasan ataupun makna secara teologi ayat ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan utama ayat ini adalah mengajarkan kita supaya kita mengambil hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Fir'aun dan kaumnya laknatullahi alaihi. Mengapa para ulama mengambil ayat ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardh, yaitu tidak ada kesedihan langit dan bumi atas kepergian mereka. Jika langit dan bumi tidak merasakan kesedihan atas kepergian seseorang, maka wallahi penduduknya pun tidak akan merasakan kesedihannya. Ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya makhluk ciptaan Allah yang bernama bumi dan langit bisa merasakan kesedihan.
Maka apa indikasi bumi dan langit ini mereka merasakan kesedihan? Maka diriwayatkan pula maka disampaikan melalui tafsirnya Imam Al-Qurtubi yang beliau menjelaskan perkataan sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ma min mu'min yamutu illa baka alaihi as-samaa'u wal ard. Di dalam riwayat lain dikatakan illa baka alaihi makana sujudihi fil ard wa makana yas'udu amalihi fis sama'. Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah seorang mukmin meninggalkan dunia ini atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya kecuali bersedihlah baka alaihi makana sujudihi fil ard, tempat biasa ia sujud di muka bumi ini. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, dari ayat ini dan ditafsirkan oleh para sahabat yang disampaikan ulama-ulama kita bahwasannya dimanapun kita melakukan ibadah di muka bumi ini, maka di situ pula jejak kita akan menempel dan bumi ini akan memberikan kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, wa baka alaihi makana yas'udu amalihi ila as-sama'. Maka sedih pula langit, yang mana langit ini adalah biasa jalur amalannya diangkat oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal ataupun wafat, maka ada dua yang akan sedih terhadapnya, yaitu bumi dan langit. Oleh karena itu Allah mengatakan fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Jika langit dan bumi tidak bersedih atas kepergian Fir'aun dan kaumnya la'natullahi alaih, dikarenakan mereka adalah kaum yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendustakan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kafir dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka justru sebaliknya, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah taat kepadanya, maka ketika kita meninggalkan dunia ini, maka pastinya bumi akan merindukan sujud kita. Langit akan merindukan amalan-amalan kita yang terlintas menghadapnya untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala pula menafsirkan ayat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini fama bakat alaihimus samaa'u wal ard, sungguh empat ulama setuju bahwasannya ayat ini diutarakan dan untuk disejarahkan adalah untuk kaum Fir'aun la'natullahi alaih. Karena kaum Fir'aun la'natullahi alaih, jangankan langit dan bumi bersedih untuk mereka. Imam Al-Baghawi menafsirkan ayat ini, jangankan bersedih, sedangkan mereka amalan satu pun tidak ada yang baik. Makanya ketika Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Ibnu Abbas, hal tabki as-samaa'u wal ard ala ahad?" Apakah bumi dan langit ini bisa bersedih terhadap seseorang yang meninggalkan dunia? Maka beliau menjawab, "Qala na'am." Wallahi iya, bumi dan langit ini akan bersedih ketika orang beriman meninggalkan dunia ini. Maka beliau pun melanjutkan, "Illa qauma Fir'aun," kecuali Fir'aun dan kaumnya. Wa innahu lam yakun yas'ud ila Allah minhum khair. Karena sesungguhnya mereka tidak ada satupun amalan baiknya yang menghadap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana langit akan bersedih kepada mereka? Yang kedua, wa innahum lam yabqa athar fil ard amal salihah. Dan mereka tidak meninggalkan jejak ibadahnya di dunia, maka bagaimana bumi ini akan bersedih terhadapnya?
Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam As-Sa'adi dalam tafsirnya pula menafsirkan ayat ini, fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Kenapa bumi bisa bersedih terhadap orang beriman yang meninggalkan dunia ini? Karena dia merasakan kerinduan yang sangat mendalam terhadap kepala seorang hambanya yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika langit bersedih, dia merasakan kerinduan yang mendalam terhadap zikir, lantunan bacaan Al-Qur'annya, doanya, istighfarnya yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melintasi langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allah wa iyyakum. Maka di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti pula beliau menukil perkataan para sahabat, perkataan salah seorang sahabat, yaitu ma mata min mu'min illa baka alaihi as-samaa'u wal ard 40 sabahan. Hadis riwayat At-Tabrani yang diambil dari kitab Al-Mu'jamul Kabir yang disahihkan oleh Al-Khaitami. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tidaklah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia kecuali bumi dan langit ini merasakan kesedihan selama 40 hari, 40 pagi, 40 sabahan, yaitu selama 40 pagi mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Dikarenakan para ulama sepakat bahwasannya kesimpulan dari ayat ini adalah rindunya mereka terhadap sujudnya seorang hamba ini, kesedihan bumi. Adapun kesedihan langit karena rindunya doa, istighfar, tasbih, tahlilnya seorang hamba yang diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, marilah kita menghindari sifat-sifat yang dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita menuju kaum-kaum seperti kaum-kaum yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknati oleh Allah, menyebabkan dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia dengan apa yang ia miliki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Lut yang mana melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Allah Subhanahu wa taala balikan 'aliyaha safilaha, atas muka bumi ini Allah balikan menjadi safilaha, dibalikan ke bawah, ditenggelamkan mereka. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Dan belum sampai situ, Allah Subhanahu wa taala masih menyiksa mereka. Allah Subhanahu wa taala melempar mereka dengan batu yang sangat berapi-api. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum 'Ad qalu hal ashaddu minna quwwah. Angku terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang lebih kuat dari kami? Maka Allah Subhanahu wa taala fa arsalna 'alaihim rihan sarsar. Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin kepada mereka yang membinasakan mereka semua. Maka segala azab bisa turun kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seandainya kita memiliki kriteria umatnya, kriteria kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu batrul haqqi wa ghamtun nas, menoraknya kebenaran sepertinya kaum Fir'aun, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain seperti pula kaumnya Fir'aun. Bahkan Fir'aun la'natullahi alaih adalah pemimpin yang sangat zalim yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka khatib berwasiat kepada ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan sepakatnya para ulama, Imam Ibnu Katsir
Imam Al-Qurtubi, Imam As-Sa'adi, Imam Al-Baghawi mengenai ayat ini adalah ada 4. Yang pertama adalah kesimpulannya, fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Bumi menangis karena dia merasa kehilangan seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan meninggalkan jejak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang kedua adalah langit menangisi dia karena dia kehilangan seorang hamba yang selalu amalannya dibawa melintasi terhadapnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesedihan langit dan bumi ini adalah bentuk penghormatan secara spiritual terhadap hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat melalui amalannya dan seberapa dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menyimpulkan, setinggi apapun profesi kita, setinggi apapun kekuasaan kita, Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengazab kita. Kita bisa mengambil contoh Firaun la'natullahi alaih. Dia adalah pemimpin yang zalim. Dia adalah pemimpin kaumnya yang mana selalu menindas kaumnya, selalu menindas bawahannya, membunuh anak-anak yang tak bersalah. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dengan cara yang sehina-hina mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتوبوا إليه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوكلوا عليه واتكلوا عليه وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عازبا إلا زوجته ولا عسرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرت يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.